Shalom. Shalom. Apa kabarnya malam hari ini Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus luar biasa, amin. Yang dalam keadaan luar biasa boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Boleh sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa sambil sorak-sorai buat Dia. Sorakan haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, khususnya anak-anak muda yang tidak bawa anak-anak, boleh enggak kalau kita isi kursi-kursi yang depan terlebih dahulu, amin. Amin. Kecuali bawa anak-anak, amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena kemungkinan malam hari ini akan banyak teman-teman kita yang belum sampai ke tempat ini, amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan, puji Tuhan, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita akan sama-sama berkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Lebih meriah lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita saksikan POP. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational atau bisa juga disebut lintas generasi.
Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience,
goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari silakan lihat kanan kirimu, depan belakangmu, kasih jabat tangan. Cari minimal 3 orang, katakan, aku senang kau ada di tempat ini. Sebab Tuhan Yesus baik bagi saudara dan buat saya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dari mulai kami bangun tadi pagi, kami lewati hari-hari kami pagi, siang, sore, sampai malam hari ini. Kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar kami gak akan bisa balas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau begitu baik bagi kami. Kau begitu peduli atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Kami rindukan lawatan yang dahsyat malam ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Di tanganmu ini janjiku, senap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, milikmu selamanya. Sambil angkat tanganmu, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Silakan duduk. Yes Lord, into your hand I'm commit again with all I am. For you Lord, for you Lord, you hold my word, you hold my word in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, ini hidup kami di tangan-Mu ya Tuhan. Di tangan-Mu ini janjiku. Yes Lord, senang hidupku ya Abba untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya,
You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I Jesus. You're the reason that I live, the reason that the reason, the reason that I see with all I am. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah satu-satunya Engkaulah Raja. Amin. Berdaulat atas hidupku, berserah. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saja nyatakan Engkaulah terjadi di tempat ini. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sesuai iman kami masing-masing. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. 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 Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Tuhan
Tuhan Yesus dahsyat, amin. Amin. Tos kanan kiri katakan Tuhan Yesus dahsyat Tuhan banget. Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Orang yang berharap dibaharui kuatnya, amin. Raja wali, katakan dengan iman, berlari tiada pun, amin.
merupakan DNA kita yaitu restorasi Pondok Daud yang artinya Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Betapa Engkau ajaib bagi setiap kami Tuhan. Betapa karyamu luar biasa. Pertolonganmu ajaib. Pekerjaan tanganmu yang dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus butuh tuntunanmu Tuhan. Kami akan sama-sama duduk yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Kami adalah murid-murid yang rindu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sama-sama angkat tanganmu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Kau ajaib ya Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman. Kau yang telah berfirman. Dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Malam hari ini kalau setiap kita butuh mujizat, biarlah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan,
bahwa mujizat Tuhan masih ada buat setiap kita. Bapak Ibu, engkau yang membutuhkan mujizat, angkat tanganmu. Katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi sungguh. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi, mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mari sekali lagi sembah Dia. Oh, rala bala 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 bala. Oh, rala bala 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 bala. Oh, rala bala 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 bala. Oh, rala bala 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 bala. Oh, rala bala 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 bala. Kau sedang menyembuhkan setiap kami yang sakit ya Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Oh, rala bala bala bala. Oh, rala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ini yang menjadi iman kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, ketika Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Oh, rabatakara bala 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 bala. Sekali lagi yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan. Yang hilang pengharapan, berikan pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah buat setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ya, yang akan hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Biar setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang menerima, kami sama-sama diberkati ya Tuhan. Terima kasih. Kami siap sambut firman-Mu dengan hati yang bersuka cita, yang siap menyambut firman Tuhan malam hari ini. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih lagi, sorakan haleluya. Silakan duduk. Baik, shalom. Berapa banyak diberkati malam hari ini? Lambaikan tanganmu, katakan kanan kirinya, aku diberkati malam hari ini. Baik, tema atau judul khotbah malam hari ini saya kasih judul No Worries atau jangan khawatir. Setiap kita pasti pernah yang namanya khawatir, bener nggak? Ke depan ini dalam beberapa menit kita akan lihat apa sih dampaknya kalau kita khawatir. Lalu bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran.
Baik, kita akan buka di Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai 23, kita nggak baca semua, kita langsung 1 sampai 9, nanti kita akan lanjutkan di beberapa ayat. Mulai ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa ayat yang genap, saya mulai ayat yang ganjil. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. 2. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. 4. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. 6. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. 8. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Katakan, saya mau mendengar. Next. Kalau kita perhatikan di ayat ini, ada 4 benih yang ditabur. Ini bicara tentang firman Tuhan yang disampaikan. Yang pertama di Matius 13 ayat 4 tadi, ternyata dari 4 benih itu yang pertama jatuh di pinggir jalan. Yang kedua di Matius 13 ayat 5 tadi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga jatuh di tengah semak duri, dan yang keempat jatuh di tanah yang baik. Saya berdoa malam hari ini firman yang keluar yang kita baca malam hari ini adalah jatuh di tanah yang baik. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7 dan 22, next. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia. Saya kasih strength, saya kasih bol tentang kekhawatiran. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ternyata anak Tuhan yang dengar firman Tuhan itu enggak semua bisa berbuah. Karena apa? Salah satunya adalah kekhawatiran. Apa sih Pak yang dimaksud khawatir? Saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi khawatir menurut KBBI itu ternyata takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Bayangkan. Pernah enggak Bapak Ibu mengalami ini? Takut, gelisah, cemas, padahal itu belum kita alami. Contoh nih misalkan, kita yang sudah keluarga punya anak, nanti saya bisa menyekolahkan anak saya enggak ya? Bener enggak? Itu pernah saya alami dulu, kira-kira nanti anak saya itu bisa saya sekolahkan enggak ya gitu kan. Nah, kekhawatiran adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Nah, ini saya kasih penelitian, jadi sebuah penelitian dilakukan di jurnal ilmiah di tahun 2021, ternyata pada saat pandemi yang lalu itu khawatir, depresi, stres itu melanda banyak orang. Jadi pada waktu pandemi COVID. Kemudian dilakukan survei juga di salah satu universitas di Indonesia, Universitas Airlangga di Surabaya, ternyata selama COVID itu menunjukkan bahwa orang yang lebih tua cenderung jarang mengalami tingkat gangguan kecemasan yang tinggi. Kemudian yang kedua, laki-laki memiliki kemungkinan yang lebih rendah mengalami gangguan kecemasan pada level sedang hingga tinggi dibandingkan perempuan. Jadi kalau disingkat,
laki-laki lebih kuat gitu kan. Ternyata kalau kita perhatikan, kalau kita baca dari awal tadi, bukan hanya orang yang belum mengenal Tuhan yang hanya khawatir, tetapi orang percaya yang sudah setiap minggunya dengar firman Tuhan, setiap hari baca Alkitab mungkin ternyata juga mengalami kekhawatiran. Benar enggak? Tadi kan jatuh di semak duri. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Dalam beberapa menit ke depan saya akan bahas dua hal. Yang pertama, mengapa orang percaya tidak boleh dikuasai kekhawatiran. Nanti akan saya tunjukkan kenapa kok orang percaya itu tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Yang kedua, bagaimana mengatasi kekhawatiran. Berapa banyak orang percaya di tempat ini, lambaikan tangan, sorakkan haleluya. Mengapa orang percaya tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran? Yang pertama, ternyata kekhawatiran itu mempengaruhi pertumbuhan iman seseorang. Jadi kalau kita khawatir, iman kita enggak benar ini. Matius 13 ayat 22 tadi, yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dari ayat ini, dari ayat di atas ini ternyata dampak dari kekhawatiran membuat kita tidak berbuah. Dengan kata lain, kekhawatiran itu ternyata mempengaruhi pertumbuhan iman seseorang. Ini jelas membahayakan. Bisa buka di Ibrani 11 ayat 6, Bapak Ibu, intinya adalah seperti ini nih, saya sudah tulis, tanpa iman kita itu tidak berkenan kepada Allah. Bayangkan, kalau kita enggak punya iman, itu kita enggak berkenan kepada Tuhan. Nah, tapi kalau dari kita baca tadi, ternyata orang itu banyak khawatir mempengaruhi pertumbuhan iman seseorang. Seorang hamba Tuhan bernama Josh Muller berkata seperti ini, fight and where worry begin, and worry and where fight begin. Artinya ginilah, iman itu berakhir ketika kekhawatiran dimulai, dan kekhawatiran berakhir ketika iman dimulai. Berarti kita enggak boleh sekali lagi kita enggak boleh karena kalau kita khawatir di sini dikatakan iman kita berakhir, udah. Nah, padahal tanpa iman kita enggak akan bisa berkenan kepada Tuhan. Ternyata khawatir mempengaruhi pertumbuhan iman seseorang. Iman berakhir ketika kekhawatiran dimulai, dan kekhawatiran berakhir ketika iman dimulai. Berapa banyak kita mau punya iman? Belum semua. Kita harus punya iman. Kalau kita enggak mau khawatir, kita harus punya iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Dilakukan survei di Amerika Serikat oleh The Mitcham Report on Stress, ternyata lebih dari setengah orang-orang dewasa di AS dinyatakan bahwa mereka paling khawatir dengan pekerjaan dan uang. Jadi masalah uang, pekerjaan ini ternyata mempengaruhi kekhawatiran. Bener enggak? Ya, ini disurvei ternyata hasilnya seperti itu. Oleh sebab itu, ayo kita terus baca firman. Yang kedua, mengapa orang percaya tidak boleh khawatir? Yang pertama tadi, kekhawatiran mempengaruhi iman, pertumbuhan iman seseorang. Yang kedua, ternyata kekhawatiran mempengaruhi kondisi emosi seseorang. Jadi kalau kita khawatir itu mempengaruhi emosi kita. Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ini dilakukan percobaan, sebuah riset lagi. Akibat mendengar 4 berita buruk dalam 5 menit, bayangkan. Dalam 5 menit mendengar berita buruk, ternyata khawatir akan menjadi korban. Jadi kalau seseorang itu mendengar berita buruk, kita menonton TV, hal-hal yang buruk, kita membaca hal-hal yang buruk, itu ternyata orang tersebut khawatir akan menjadi korban kekerasan dan berita buruk tersebut. Bayangkan. Oleh sebab itu yang paling penting adalah fokus pikiran kita. Kekhawatiran hidup itu akan menghasilkan tekanan hidup, tapi kekuatan Tuhan itu menghasilkan damai sejahtera. Oleh sebab itu fokus kita kepada Tuhan, amin. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Walaupun kita enggak melihat, kita tetap percaya kepada Tuhan. Seperti murid-murid ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Mereka ragu-ragu, mereka enggak percaya. Akhirnya Tuhan menjumpai. Saya percaya malam hari ini Tuhan sedang menjumpai setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Kita harus jaga kesehatan mental kita. Makanya kita harus kurangi konsumsi berita yang membuat kita malah takut atau khawatir. Kurangi konsumsi, bahkan jangan konsumsi berita yang membuat kita malah takut atau khawatir. Ibu-ibu nih sukanya nonton film-film atau drama, drama yang akhirnya membuat dia khawatir gitu kan. Nonton di Indosiar misalkan, TV yang intinya adalah perselingkuhan. Akhirnya dia khawatir, nanti jangan-jangan suamiku kerja, bener nggak? Makanya kurangi konsumsi kita harus mengurangi konsumsi berita-berita yang tidak baik, yang membuat kita malah takut atau khawatir. Dengan banyak baca firman Tuhan. Ketika kita banyak baca firman Tuhan, maka iman kita dikuatkan. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi fokus kita saat ini? Masalah keuangan, sakit penyakit, persoalan pekerjaan, persoalan anak. Fokus kita apa nih? Apa kita fokus pada janji Tuhan? Kita kadang, waduh Pak, saya sakit nih Pak, enggak sembuh-sembuh. Beberapa waktu yang lalu kaki saya ini mungkin 2 minggu kali, saya enggak bisa jalan dengan normal karena ketika diluruskan itu kakinya sakit. Tapi saya enggak fokus sama sakit penyakit saya. Saya hanya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan sudah diberikan sakit ini. Saya hanya bilang gitu aja. Karena tubuh ini milikmu Tuhan, udah serahkan sama Tuhan aja gitu kan. Baru sembuh 2 hari yang lalu nih sakit saya, udah 2 minggu, gak bisa diluruskan. Tuhan pasti bisa sembuhkan, asal kita percaya, ya kan. Ketika kita fokusnya adalah Tuhan, janji Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan bekerja. Makanya ketika tadi kita mau mendengar firman Tuhan kan, ya kan, kita diajar lagu kan, tadi tentang mujizat. Jadi mujizat Tuhan itu masih ada. Tapi fokus kita adalah Tuhan. Fokus kita, kuasanya Tuhan itu masih berlaku sampai saat ini. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, ya kan? Itu terus kita perkatakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, ketika kita diajak menyanyi, imani itu. Karena lagu itu adalah iman kita sedang berdoa. Ku percaya janjimu ajaib, ya kan? Jadi janji Tuhan itu ajaib buat setiap kita, asal kita percaya, ya kan? Oleh sebab itu jangan sampai iman kita lemah. Fokus kita biarlah kebenaran firman Tuhan. Fokus kita adalah kuasa Tuhan yang ajaib.
Walaupun kita belum melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, ya kan? Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya. Jadi Tuhan itu minta kepada kita tuh hanya percaya. Nah, bagaimana dengan kita? Hal yang ketiga, mengapa orang percaya tidak boleh khawatir? Yang ketiga, ternyata kekhawatiran mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Di Amsal 12 ayat yang ke-25 berbunyi seperti ini, kekhawatiran dalam hati apa? Membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bayangkan, ternyata kalau kita khawatir itu mempengaruhi fisik kita. Nanti saya akan tunjukkan dari beberapa dokter. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Di Amsal 17 ayat 22, ini sebuah jurnal teologi Kristen. Kemarin saya cari, ternyata saya temukan waktu masa-masa COVID itu salah satu cara untuk menaikkan imun tubuh itu adalah hati kita harus gembira. Yang mengerti katakan amin. Siapa yang mau hatinya gembira? Katakan kanan kirinya, itu obat yang manjur. Ternyata obat yang manjur itu hati yang gembira. Kok bisa, Pak? Nah, diteliti ya, kalau hatinya gembira, ternyata dalam tubuh kita itu mengeluarkan enzim yang akan membuat imunitas tubuh kita itu naik. Artinya ketika hati kita gembira, makanya dikatakan obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan sampai kita enggak semangat. Nah, ini saya tunjukkan, next. Don Colbert MD mengatakan seperti ini. Siapa sih Don Colbert? Ternyata Don Colbert ini seorang dokter, juga dokter. Dari mana? Dia dari Amerika, lulusan namanya ORU, Oral Roberts University, khusus di bidang kedokteran. Dalam bukunya, di bahasa Indonesia ada nih bukunya, apa yang Anda tidak tahu mungkin sedang membunuh Anda. Ternyata dia menuliskan seperti ini, ketakutan dan kekhawatiran dapat menyebabkan apa? Penyakit jantung, penyakit mental, apalagi kepanikan, depresi, serangan jantung, fobia. Pertanyaannya buat setiap kita, siapa yang di sini mau khawatir? Pasti setelah dengar firman ini, kita nggak perlu khawatir, amin? Karena ternyata kalau takut khawatir, ngeri. Ini diteliti ini, seorang dokter dan dokter. Saya tunjukkan lagi, next. Namanya Profesor Dr. W.C. Alvarez di Mayo Clinic atau Klinik Mayo. Ini di mana? Ini di Minnesota. Minnesota di mana, Pak? Di Balaraja, bukan. Minnesota itu di Amerika Serikat. Dia profesor kedokteran. Profesor kedokteran, dia melakukan penelitian, ternyata didapati, nih saya bacakan, 80% dari penyakit perut yang kita alami bukan organik, tetapi fungsional. Sebagian besar penyakit kita disebabkan oleh kurang keras. Sebagian penyakit kita disebabkan oleh kekhawatiran dan bayangkan. Khawatir ternyata kalau Bapak Ibu tadi perhatikan kan 3 hal kan. Iman, ya kan, emosi sama fisik. Bayangkan kalau kita khawatir, kita sedang khawatir, ternyata mempengaruhi 3 hal. Iman kita enggak bertumbuh, emosi kita, ya kan, mempengaruhi emosi kita. Yang ketiga, ternyata mempengaruhi fisik kita. Bayangkan. Nah,
ini pertanyaan yang paling penting. Bagaimana mengatasi kekhawatiran? Ini kuncinya nih. Di Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap, dengan setengah. Kadang kita ini percaya sama Tuhan tapi enggak dengan segenap hati. Kita percayanya kalau melihat dulu baru percaya. Seperti siapa? Thomas. Wah, saya enggak percaya sebelum aku cucukkan ya kan jariku ke tangan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan menjumpai. Biarlah kita di sini menjadi bagian orang-orang walaupun kita enggak melihat, tapi kita percaya. Amin. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ternyata kata pengertianmu sendiri, itu dalam bahasa Ibrani, itu kata aslinya adalah bina. Maksudnya apa? Ternyata kita itu maunya kita nih, pengertian itu berdasarkan penerimaan panca indera kita. Makanya tadi, Thomas itu percaya kalau dia melihat. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu, biarlah walaupun kita enggak melihat, tapi kita percaya. Amin. Kita menerima di sini pengertianmu sendiri, pengertian berdasarkan penerimaan panca indera. Itu susah. Makanya kita perlu iman, gitu kan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Ya. Biarlah kita punya iman, amin. Pengertian manusia ternyata itu limited, terbatas. Makanya jangan mengandalkan pengertian kita. Kita harus percaya sepenuhnya dengan hati kita kepada Tuhan, amin. Pengertian manusia yang berikutnya itu complicated, ruwet. Kalau enggak secara akal, enggak bisa diterima, bener enggak? Dunia kan mengajarkan gitu. Pengertian terbatas, complicated. Tetapi di dalam Tuhan itu kita harus percaya. Nah, ini saya bikin quote, next. Saya bikin quote seperti ini. Setelah saya summary, kekhawatiran itu ternyata tidak pernah memberikan manfaat apapun bagi kita. Bener enggak? Tetapi jika kamu khawatir, berdoalah dan mengucap syukurlah. Tuhan, aku bersyukur ya Tuhan. Kalau Engkau yang berjanji, Engkau pasti yang menepati ya Tuhan. Biarlah itu kita lakukan. Kesimpulan dan penutup, mengapa orang percaya tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran? Yang pertama, kekhawatiran mempengaruhi pertumbuhan iman seseorang. Yang kedua, kekhawatiran mempengaruhi kondisi emosi seseorang. Kalau kita sering khawatir, emosinya pasti enggak stabil, gampang marah, ya kan? Yang ketiga, kekhawatiran mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Tadi sakit perut, bisa sakit jantung, ya kan? Banyak lagi. Ternyata salah satunya adalah karena khawatir. Saya mengundang untuk imam musik, WL Singer. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Biarlah kita terus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti Tuhan selalu mengerti isi hati setiap kita. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. biar musik dengan lembut menyanyikan lagu ini sementara setiap kita renungkan malam hari ini kalau kita sudah dengar firman Tuhan. Bagaimana orang percaya tidak boleh dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena kekhawatiran akan mempengaruhi iman kita. Kekhawatiran akan mempengaruhi emosi kita. Kekhawatiran akan mempengaruhi fisik kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu hari-hari ini sedang fokus kepada apa. Apakah engkau fokus kepada sakit penyakitmu? Apakah engkau fokus kepada keluargamu? Apakah engkau fokus kepada keuanganmu? Apakah engkau fokus pada pekerjaanmu, usahamu, mungkin yang sedang mengalami penurunan? Firman Tuhan dengan jelas mengajar setiap kita malam hari ini. Untuk setiap kita tidak boleh khawatir. Dan firman Tuhan memberikan jalan buat setiap kita untuk kita tidak khawatir dengan percaya sepenuh hati kita kepada Tuhan. Artinya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kita mengutamakan Tuhan Yesus, kita percaya. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sedang menjumpai murid-muridnya yang ragu-ragu, yang khawatir. Maka malam hari ini Tuhan Yesus sedang mengunjungi setiap kita. Kau berdoa sungguh-sungguh. Mungkin kau mengalami sakit penyakit, engkau khawatir akan sakitmu. Engkau berdoa kepada Tuhan. Kau percaya kepada janji Tuhan bahwa janji Tuhan itu ajaib. Oh rabatakara labatakara labatakara labala. Oh ralabatakara labatakara. Roh Kudus, Engkau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan yang hari-hari ini mereka
mengalami sakit penyakit, mereka khawatir akan sakitnya ya Tuhan. Mereka khawatir akan keuangan rumah tangganya ya Tuhan. Pekerjaan. Biarlah mereka ya Tuhan. Engkau tilik ya Tuhan. Berapa banyak yang aku mau percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, angkat tanganmu. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Roh Kudus. Tangan-tangan yang mau berkomitmen percaya kepadamu ya Tuhan. Oh rabatakara labatakara labat. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami sama-sama mengangkat tangan kami Tuhan untuk hamba-Mu yang memberkati kami malam hari ini. Berkati hamba-Mu Pak Subri berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami sama-sama sepakat berdoa hamba-Mu sehat, penuh urapan. Tuhan pakai dengan dahsyat hari-hari ini. Berkati istri, anak-anak, menantu, cucu, berkati berlimpah-limpah. Tuhan yang membawa terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, dimanapun hamba-Mu melayani. Di situ ada mujizat yang besar terjadi, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati juga setiap hamba-hamba-Mu, kami semua yang mendengar. Kami semua sama diberkati. Segala kehormatan kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 28 April 2024. And how we could possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God. Karena kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given to us by the Ada Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Karena kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan We as Yesus. disciples are asked to disciple other nations. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 4 Mei 2024, pukul setengah 10 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya! Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Seberapa banyak di antara kita yang malam ini diberkati firman Tuhan, boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan.
Ada puji nama Tuhan ya. Saya tadi di ibadah yang pertama, kedua juga diberikan satu pemahaman baru dan diberkati Tuhan. Dan ditambah lagi di ibadah yang ketiga ini sama juga diberkati oleh firman Tuhan ya. Saya percaya setiap kita pasti ingin lepas dari kekhawatiran, amin ya. Ya, karena tadi ada 3 hal yang akan dipengaruhi ketika kita menjadi orang-orang khawatir ya. Sebelum saya bacakan beberapa pengumuman, saya dulu tahun 2020 adalah tahun dimana menjadi saya pergumulan yang berat ya, karena saya harus berjuang untuk apakah saya terus tinggal di Jakarta atau harus pulang kampung gitu ya, karena sudah di deadline waktu itu ya. Jadi waktu saya lagi di deadline harus pulang, ada kekhawatiran, betul teman Bapak Ibu ya, ada kekhawatiran karena ya malu satu ya harus pulang gitu ya dengan kepala yang tertunduk gitu. Tapi saya cuma mau katakan bahwa saya punya iman yang besar, saya punya Tuhan yang dahsyat ya. Saya masih ingat tahun 2019 tanggal 26 Desember, saya itu setelah 5 tahun menganggur, tiba-tiba saya dipanggil, bayangkan teman-teman, Bapak Ibu ya. Saya dipanggil bekerja di perusahaan tempat saya dulu bekerja, tapi tanggal 26 Desember 2019 itu di penghujung tahun. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi di penghujung tahun dipanggil bekerja. Dan puji Tuhan sampai hari ini bahkan saya bisa memilih-milih pekerjaan gitu. Dengan usia saya yang waktu itu 45 tahun ya, tapi saya pilih pekerjaan gitu ya. Bukan lagi saya yang sulit untuk cari pekerja, tapi pekerjaan sendiri yang mencari saya gitu ya. Jadi saya mau katakan kalau kita harus bebas dari kekhawatiran. Yang siap katakan amin. Haleluya, atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBI Tiga Raksa mengucapkan terima kasih buat pelayanan hamba-Nya Bapak PDP Supriyanto. Yang malam ini kita diberkati lewat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang hadir malam hari ini ya, yang baru pertama kali beribadah di GBI Tiga Raksa? Kalau ada boleh mengangkat tangan dengan segala hormat, kita mengundang untuk mengangkat tangan. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada Bapak Ibu? Enggak ada, apa malu-malu? Enggak ada ya? Oke, kita terus berdoa ya supaya di minggu-minggu berikutnya supaya terus Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa, khususnya para petobat-petobat baru ya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, tadi sudah disampaikan tadi melalui media tadi bahwa kita akan terus sama-sama mendukung untuk acara Everyone Asia yang akan diadakan nanti di tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli di SICC. Oleh karena itu maka besok tanggal 29 April 2024 kita akan sama-sama berdoa keliling dan doa puasa untuk mendukung pelaksanaan Everyone Asia ini. Ya, ini nanti bagi Bapak Ibu yang sudah nanti melakukan doa keliling, nanti silakan Bapak Ibu boleh ngelis di grup ya, nanti disampaikan nanti di mana doa kelilingnya dan sudah berdoa keliling ya. Yang berikutnya, doa terobosan GBI Tiga Raksa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 jam 19.30 di tempat ini, mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama dalam doa terobosan ini. Ya, kami tidak henti-hentinya mengumumkan dari tempat ini bahwa doa terobosan ini bukan hanya untuk para pengerja atau orang-orang tertentu, tetapi doa terobosan ini adalah terbuka juga untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu kami mengundang untuk kehadiran Bapak Ibu untuk kita boleh bersama-sama di dalam doa terobosan ini. Yang berikutnya MDPJ atau Menara Doa Pelayan Jemaat bersama dengan Gembala Pembina kita akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 jam 9.30 di SICC. Ini wajib bagi Bapak Ibu yang memiliki bed spiritual ya. Yang berikutnya ibadah youth GBI Tiga Raksa ini akan kembali ya hari Sabtu besok. Itu kemarin kita tidak ada kegiatan di tempat ini dikarenakan per 2 bulan atau setiap bulan genap kita pasti ada bayar gabungan di Motherland. Tapi untuk hari Sabtu besok kita akan kembali beribadah di tempat ini masih di jam yang sama ya, jam 7 malam, mengundang untuk setiap anak-anak muda untuk boleh hadir dalam ibadah ini. Yang berikutnya ibadah minggu depan tanggal 5 Mei 2024, ibadah 1 sampai dengan ibadah yang ketiga, ini akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia. Dan yang terakhir hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan umum, persembahan Everyone Asia dan juga Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, nanti boleh maju ke depan dan memasukkan di kotak yang sudah tersedia. Mari kita memberi dengan penuh hati dan dengan kerelaan hati. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk ibadah kami yang ketiga ini. Di mana kami boleh merasakan lawatan Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan mujizat-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami sama-sama dengarkan ya Tuhan.
Biar hari-hari ke depan Tuhan, dari tempat ini, dari malam ini Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran Tuhan. Karena kami tahu kekhawatiran itu akan mempengaruhi iman kami, kekhawatiran itu akan memicu emosi kami, dan kekhawatiran itu akan membuat fisik kami terganggu Tuhan. Dan biar hari ini kami boleh belajar Tuhan, untuk senantiasa kami boleh mengandalkan Tuhan dalam segala hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Wakil Gembala kami, Bapak PDP Supriyanto, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami di ibadah yang ketiga ini. Berkat Allah berlimpah-limpah kesehatan, umur panjang, berkat berkelimpahan dalam pekerjaan rumah tangga, diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, saatnya kami akan menabur di ladangnya Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap persembahan kami Tuhan, umat-Mu yang datang dengan membawa persembahan umum, persembahan Everyone Asia Tuhan, dan juga umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan. Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah atas setiap kami Tuhan. Engkau akan menghardik belalang pelahap Tuhan, bahkan Tuhan Engkau akan mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan itu dan sungguh terjadi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus yang siap memberi. Sama-sama kita katakan, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama bangkit berdiri. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, kuasanya tak berubah. Sorakan haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan terjadilah sesuai dengan imanmu. Mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, berkat kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari malam hari ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita di awan-awan penuh kemuliaan. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.